Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 28 November 2022, Pekan Advent pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur bab 122 ayat 1 sampai dengan 9, Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sang perwira punya iman dan kerendahan hati. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selama hidup di dunia ini, kita tidak bisa menghindarkan diri dari masalah atau persoalan-persoalan hidup yang selalu datang tanpa diduga dan tanpa memandang bulu. Sekalipun berbagai cara dan upaya kita tempuh dengan mengerahkan seluruh kekuatan kita, seringkali kita tidak mampu mengatasinya. Ini membuktikan bahwa kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya.
Satu-satunya cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari persoalan yang membelit adalah kita harus datang kepada Kristus. Dialah Sang Juru Selamat, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Langkah inilah yang juga ditempuh oleh seorang perwira Romawi yang sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya sedang sakit keras. Perwira ini datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan bagi hambanya yang sedang sakit. Mendengar hal ini, Tuhan pun tergerak hati untuk segera menjawab permintaannya. Padahal Yesus sendiri tidak mengenal dia sebelumnya, dan perwira itu pun bukanlah termasuk murid-muridnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa faktor yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Pertama, perwira itu punya iman. Perwira Romawi itu tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang dari bangsa lain seperti dirinya. Seperti tertulis, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Itulah yang menjadi alasan baginya mengapa Tuhan tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup dengan sepatah kata saja itu sudah cukup untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Inilah bukti perwira itu punya iman yang luar biasa. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kedua, punya kerendahan hati. Perwira Romawi ini, sekalipun pangkatnya tinggi, mengepalai 100 prajurit, tetaplah orang yang rendah hati. Tersirat dari pernyataannya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Ia pun berempati terhadap hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Meski sibuk, ia meluangkan waktu untuk hambanya itu dengan datang kepada Tuhan memohonkan kesembuhan. Ketiga, punya kepedulian. Perwira itu begitu peduli terhadap hambanya. Orang yang peduli tidak mengindahkan martabat dan derajatnya. Ia akan rela melakukan aneka macam hal tanpa merasa kehilangan harga diri ataupun merendahkan martabatnya. Mereka yang peduli tidak takut tangan yang kotor, berkorban demi keselamatan sesamanya. Namun sayangnya, sekarang ini orang sulit bersikap positif pada mereka yang berbuat baik. Cap-cap miring sering ditimpakan pada mereka yang sungguh-sungguh mau berbuat baik. Namun, bagi mereka yang hatinya mempunyai kepedulian
tidak akan mundur dengan penilaian orang. Semoga di masa Advent ini sikap hidup sang perwira menjadi inspirasi bagi kita untuk peduli terhadap sesama, bersikap rendah hati, menanggalkan jabatan dan kehormatan karena kasihnya kepada sesama, dan senantiasa percaya kepada Tuhan apapun kesulitan menghadang di jalan kehidupan ini. Saudara, ada 3 keutamaan dalam diri perwira: peduli, rendah hati, dan percaya. Perwira ini peduli dengan keadaan hambanya. Sakit yang dialami hambanya menggerakkan hatinya untuk dengan rendah hati mendatangi Yesus. Dan saat bertemu dengan Yesus, ia makin percaya pada kekuatannya untuk menyembuhkan hambanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, sucikanlah seluruh jiwa dan ragaku. Berilah aku iman yang teguh, agar mampu memahami dan melaksanakan sabda-Mu dalam semangat kerendahan hati dan memiliki kepedulian terhadap sesama di sekitarku. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.